Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Riani dengan NIM 108270005. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasil tugas praktikum saya pada mata kuliah manajemen logistik medik dan non-medik dengan dosen pengampu Bapak Safari Hasan. Baik, langsung saja. Pada praktikum kali ini, itu menggunakan spreadsheet Excel, dan di sini saya punya 5 sheet. Itu yang pertama ada master obat, penerimaan, distribusi, stock of name, dan laporan. Baik, langsung saja pada sheet yang pertama, yaitu sheet master obat. Di sini saya mempunyai 10 nama obat. Di antaranya ada amoxicillin, ceftriaxone injeksi, paracetamol, albumin 20%, 100 ml, omeprazole 20 mg kapsul, lalu ada insulin glargin 100 IU per mili, furosemid 40 mg tablet, epinephrine injeksi 1 mg per mili, metformin 500 mg tablet, lalu ada NaCl 0,9% infus 500 mili. Pada sheet ini yang master obat itu isinya ada kode obat, nama obat, satuan obatnya apa, lalu harga obatnya, lalu ada expired date atau tanggal kadaluarsa, lalu ada stok awal, ini ada klasifikasi ABC VAN, lalu ada kategori obatnya apa, misalnya antibiotik, lalu ada stok akhir, selanjutnya ada stok status expired. Selanjutnya kita akan masuk pada sheet penerimaan. Jadi, sheet penerimaan ini berguna untuk mencatat semua transaksi barang masuk dari pemasok atau gudang pusat ke gudang farmasi rumah sakit. Jadi, pada sheet ini itu berisi tanggal, kode obat, nama obat, jumlah terima, nomor batch, expired date, lalu keterangannya. Jadi, pada selama periode Oktober 2024, di sini ada 7 penerimaan barang. Yang pertama pada tanggal 1 itu ada amoxicillin 500 mg, jumlah terimanya 500 tablet dari PPF Kimia Farma. Lalu pada tanggal 2 ada paracetamol 500 mg 3000 tablet, itu dari PPF Anugrah. Lalu pada tanggal 3 bulan 10 itu ada omeprazole 20 mg kapsul, jumlah terimanya 1000 kapsul dari PPF Merapi Utama. Lalu ada pada tanggal 5 bulan 10 itu ada furosemid 40 mg tablet, jumlah terimanya 2000 tablet, itu dari penerimaannya dari gudang. Lalu pada tanggal 7 itu ada metformin 500 mg, jumlah terimanya 1500 tablet dari PPF Ensefal. Lalu pada tanggal 8 ada NaCl 0,9% infus 500 ml, jumlah terimanya 5000 kolv, itu dari gudang farmasi. Lalu pada tanggal 10 bulan 10 itu ada insulin glargin 60 vial, itu penerimaannya menggunakan cold chain khusus. Jadi pada ini kolom nama obat ini terisi otomatis dengan rumus VLOOKUP yang mengambil nama obatnya itu dari kolom master obat yang tadi, yang ini. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke sheet uh, distribusi obat ke unit pelayanan pada periode bulan Oktober 2024. Jadi, sheet ini itu berguna untuk mencatat semua transaksi pengeluaran obat dari gudang farmasi ke unit-unit pelayanan rumah sakit. Di sini saya mencatat ada 10 transaksi distribusi di bulan Oktober, yaitu pada tanggal 5 itu IGD meminta ceftriaxone injeksi sebanyak 10 vial dan paracetamol 500 mg sebanyak 200 tablet. Lalu pada tanggal 6 itu Polidalam itu meminta omeprazole 20 mg kapsul sebanyak 100 tablet dan metformin 500 mg tablet. Lalu maaf, ini harusnya 300. Lalu pada tanggal 7 ICU meminta albumin 20% 100 ml sebanyak 5 botol. Lalu ada insulin glargin 100 IU itu 20 vial. Pada tanggal 8 IGD meminta epinephrine injeksi 1 mg sebanyak 10 ampul.
pada tanggal 9 itu ada unit rawat inap meminta amoxicillin 500 mg tablet sebanyak 200 tablet dan furosemid 40 mg tablet sebanyak 500 tablet. Dan pada tanggal 10, rawat inap meminta lagi NaCl 0,9% infus 500 ml sebanyak ini. Kolom yang berwarna orange itu merupakan SO adjustment atau stock of name adjustment, yaitu baris penyesuaian hasil stock of name yang kita akan bahas di sheet berikutnya. Selanjutnya kita akan masuk pada sheet stock of name. Jadi pada sheet ini itu stock of name-nya dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2024 dengan cara menghitung stok fisik atau barang fisik yang ada di gudang, kemudian membandingkannya dengan stok yang tercatat di dalam sistem. Pada bulan Oktober ini itu melakukan pada stok of name ini kita itu melakukan semua, jadi semuanya itu dicek lalu dibandingkan dengan sistem. Jadi pada kegiatan stock of name ini ada 6 item yang sesuai dan 4 item yang selisih. 6 item yang sesuai itu yang pertama ada amoxicillin 500 mg tablet, lalu ada paracetamol 500 mg tablet, lalu ada omeprazole 20 mg kapsul, lalu ada furosemid 40 mg tablet, lalu ada metformin 500 mg tablet, dan ada NaCl 0,9% infus 500 ml. Dan barang yang tidak sesuai itu ada ceftriaxone injeksi 1 gram, itu barangnya rusak, pecah. Lalu ada albumin 20% 100 ml, itu barangnya expired. Lalu ada insulin glargine 100 IU per mili, itu cold chain-nya rusak. Lalu ada epinephrine injeksi 1 mg per mili, itu hilang atau salah catat. Jadi cara perhitungan selisihnya itu dari F4, jadi F4 dikurangi M4 hasilnya selisihnya minus 5. Itu pada ceftriaxone injeksi. Lalu pada albumin 20% itu selisihnya F6 dikurangi E6, jadi 43 dikurangi 45 itu minus 2. Lalu ada insulin glargine itu 150 dikurangi 155 itu ada minus 5. Lalu ada epinephrine injeksi, ini stok fisiknya 64 dikurangi 67 yaitu minus 3. Kembali lagi ke sheet yang distribusi. Ini tadi ada yang SO adjustment atau stock of name adjustment, itu ada selisih rusak atau pecah, expired kadaluarsa, selisih hilang atau cold, dan yang terakhir itu cold chain rusak. Jadi ini itu tetap ditulis. Hal ini sangat penting digunakan untuk agar stok dalam sistem itu sesuai dengan kondisi nyata di gudang. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada sheet laporan. Jadi, pada sheet ini merupakan output akhir sistem SIM-RS. Sheet ini terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama itu ada laporan stok harian, lalu ada laporan status kadaluarsa, lalu ada ringkasan eksekutif logistik. Jadi langsung saja pada laporan stok harian itu pada tanggal 15 Oktober 2024, tabel ini itu mencatat secara otomatis diambil dari kolom stok akhir di master obat. Jadi kembali lagi ke master obat. Jadi ini stok akhirnya itu digunakan di ini. Pada stok ini juga menampilkan klasifikasi AB. Jadi pada laporan stok harian itu obat paracetamol 500 mg tablet ini mempunyai stok yang paling tinggi, sedangkan stok yang paling rendah itu ada di albumin 20% 100 mili. Jadi total stoknya semua itu 15.350. Selanjutnya ada laporan status kadaluarsa. Di bagian ini
saya mengurutkan obat albumin 20% 100 ml dan ceftriaxone injeksi 1 gram ini sudah melewati tanggal kadaluarsa, harus segera dimusnahkan atau dikembalikan ke distributor. Lalu ada insulin glargin dan epinefrin injeksi. Ini kritis kurang dari 3 bulan. Jadi tindakan yang direkomendasikan itu stop order, menghabiskan stok, dan memonitor Vivo-nya itu ketat. Lalu ada NaCl 0,9% infus 500 ml, itu mendekati kurang dari 6 bulan. Tindakan yang direkomendasikan itu mempercepat pemakaian dan terapkan Vivo. Lalu untuk amoxicillin, paracetamol, omeprazole, furosemide, dan metformin ini aman. Tindakan yang direkomendasikan itu untuk memonitor rutin bulanan. Lalu yang ketiga ada bagian ringkasan eksekutif logistik pada bulan Oktober 2024. Ini adalah tabel singkat yang merangkum seluruh aktivitas logistik pada bulan Oktober 2024, yaitu total jenis obat yang dikelola itu ada 10 item obat, total transaksi penerimaan itu ada 7 transaksi pada tanggal 1 sampai 10 Oktober 2024, lalu ada total transaksi distribusi itu 10 distribusi ditambah 4 SO adjustment atau stock of name adjustment, lalu ada item expired atau kadaluarsa, ini harus segera ditindak, itu ada 2 item dengan kode obat OB002 dan OB004, yaitu obatnya ada ceftriaxone injeksi dan albumin 20%. Lalu item kritis kurang dari 3 bulan itu ada 2 item dengan kode obat OB006 dan OB008, yaitu obatnya insulin glargin dan epinefrin injeksi 1 mg per mili. Lalu ada item yang mendekati expired kurang dari 6 bulan, itu ada 1 item dengan kode obat OB010 yaitu NaCl 0,9% infus 500 ml. Lalu ada stok aman itu ada 5 item yaitu dengan kode obat OB001, OB003, OB005, OB007 dan OB009, yaitu ada amoxicillin, paracetamol, omeprazole, furosemide dan metformin. Lalu ada item klasifikasi AV atau prioritas yaitu ada 4 item dengan kode obat OB002, OB004, OB006 dan OB008, yaitu obatnya ceftriaxone, albumin, 006 itu ada insulin glargin, lalu 008 itu epinefrin injeksi. Lalu selanjutnya ada penerimaan terbanyak itu item dengan kode obat OB003 yaitu paracetamol 3000 tablet itu pada 2 Oktober. Lalu obat dengan distribusi terbanyak itu kodenya OB007, obatnya furosemide 500 mg ini distribusi ke rawat inap. Lalu ada item dengan selisih SO stock of name itu ada 4 item yaitu OB002, OB004, OB006 dan OB008. Ini yang OB002 itu obatnya ceftriaxone injeksi, lalu yang OB004 ini obatnya albumin 20%, lalu yang OB006 itu ada insulin glargin, lalu yang OB008 itu ada epinefrin injeksi 1 mg per mili. Dan metode pengendalian yang digunakan itu FIFO atau First Expired, First Out, dan ABC Venn Matrix. Jadi informasi-informasi ini sangat penting bagi manajemen farmasi rumah sakit karena dapat digunakan untuk mengambil keputusan terkait pengadaan, distribusi, serta pengendalian persediaan obat. Baik, karena saya sudah menjelaskan semua sheet-nya mulai dari master obat, penerimaan, distribusi, stock of name, dan laporan. Sebagai penutup, simulasi ini menunjukkan bagaimana pengelolaan logistik farmasi dapat dilakukan secara sistematif menggunakan spreadsheet yang saling terhubung. Setiap sheet-nya menggunakan rumus seperti VLOOKUP, SUMIF, dan IF, sehingga perubahan data pada suatu bagian akan langsung diperbarui secara otomatis pada bagian lainnya.
Konsep ini serupa dengan cara kerja Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIM-RS yang digunakan dalam pengelolaan logistik farmasi di dunia nyata. Demikian penjelasan eh, praktikum dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.